Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di videonya Dika. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah saudara Firman. Lebih lengkapnya siapa? Firman Salih. Firman Salih. Beliau juga merupakan seorang YouTuber dari daerah Malang. Jadi teman-teman nanti untuk melihat video-video beliau bisa lihat di YouTube Salam Motivasi. Di Salam gitu Motivasi. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku bersama Mas Firman ini akan membahas terkait tentang KIPK yang ada di kampus. Dulu itu gini Mas, dulu itu namanya bidik misi. Iya. Tapi semenjak 2020 itu ganti nama yaitu KIPK. Nah, yang akan kita tanyakan di sini adalah seputar KIPK, apakah akan sama dengan bidik misi kan gitu. Mungkin kan ada kebijakan-kebijakan baru karena ganti nama, mungkin ganti juga kebijakan. Yeah. Nah, yang akan kita tanyakan karena yang sekarang berlaku adalah KIPK. Itu jadi nanti kita bakal sharing tentang seputar KIPK gitu. KIPK. Tapi untuk itu sebelumnya mungkin untuk Mas Firmannya sendiri bisa perkenalan dari nama, jurusan, atau siapa tahu nanti teman-teman ada yang satu sekolahan dulu atau sekarang satu jurusan. Nah, silakan untuk. Terima kasih Mas Dika. Oke, perkenalkan nama saya Firman Solihuddin atau saya dipanggil Firman Salih. Saya asal Malang. Dari Malang. Dari Malang. Asli Malang. Asli Malang. Dari lahir dari Malang. Saya mahasiswa Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris semester 3, Mas. Sekarang udah semester 3. Semester 3. Semester 3. Berarti angkatan 2020. Berarti pas baru-barunya ada KIPK gitu. Baru-barunya ada KIPK. Oke. Jadi saya pertama itu yang mendapatkan KIPK. Jadi angkatan pertama yang mendapatkan KIPK. Iya. Jadi masih 19 itu masih bidik misi. Aku juga 17 itu masih bidik misi. Berarti angkatan pertama gitu ya. Oke Mas, langsung aja biar nggak terlalu lama teman-teman. Kalau boleh tahu Mas Firman ini masuknya dari jalur apa dulu? Kan ada banyak jalur ya, kayak Senam PTN dan lain-lain, SBMPTN sampai yang akhir ada Mandiri. Nah, Mas Firman sendiri itu masuk melalui jalur apa dulu waktu ke UIN Malang gitu? Waktu ke UIN Malang. Jadi perjuangan saya ketika mau kuliah di UIN Malang, sebenarnya saya mencoba beberapa jalur Mas. Iya. Mau SNMPTN. Berarti nggak satu? Nggak satu. Oh, nggak satu kali. Cobanya berkali-kali. Mulai dari SNPTN, gagal. Ngambil prodi apa itu dulu? Dulu inginnya manajemen. Tapi gagal di situ. Tapi dapatnya sasing. Tapi waktu tadi apa jurusan yang pertama? Manajemen. Maksudnya jalur pertama tadi? Jalur pertama ikut SNMPTN. Ngambil. Mau ikut sebenarnya punya kesempatan tapi gagal. Dan artian gagal untuk daftarnya. Oh gitu ya. Lanjut. Daftar gagalnya, lanjut. Habis itu karena aku mau jurusan yang sekiranya itu kayak bukan agama Mas ya. Itu jadi aku nggak ambil SNM di UMPTKIN di UIN. Jadi saya ambil SBMPTN. Iya. Saya dulu ngambil SBMPTN tesnya di UB, Universitas Brawijaya. Itu salah satu universitas terkenal di Malang dan di mana-mana ya. Salah satu universitas besar ya. Besar. Saya dulu tesnya di UB. Saya bertemu dengan teman baru. Ya pas awal pandemi gitu Mas. Jadi juga pakai masker. Setelah dari tes 1 bulan dapat pengumuman. Alhamdulillah belum beruntung. Masuk. Itu daftar di UB gitu ya? Daftar di UB. Belum beruntung. Akhirnya saya kayak merasa putus asa Mas. Pernah merasa putus asa berarti? Pernah. Soalnya saya sudah berjuang, ya istilahnya juga sudah belajar materi, sudah belajar mempersiapkan tes dengan sebaik mungkin, tapi persiapannya matang, tapi alhasil saya belum beruntung dan diterima di Universitas Brawijaya. Belum keterima di UB. Iya. Melihat itu kakak saya yang pertama selalu memotivasi saya. Saya mengucapkan terima kasih kakak saya. Iya. Untuk terus melanjutkan kuliah di Universitas di Malang, yang mana kalau bisa dapat negeri. Dapat negeri. Pokoknya negerinya dicoba dulu gitu. Tujuannya negeri dulu lah ya. Negeri dulu Mas. Sebelum swasta. Terus akhirnya
sama kakak saya, Dek, coba ikut jalur mandiri di UIN Malang ya. Jadi masuk UIN Malang itu melalui jalur mandiri, Mas. Ngambil sastra Inggris. Saya mikir loh, Mbak, nah kalau jalur mandiri kan kayak dilihat itu biayanya ya, mahal, gede gitu, Mas. Kalau UKT juga dapatnya gede. Benar. Kalau SBMPTN kan UKT-nya dipotong setengah kayak menurut kita. Ya mungkin aku lebih besar lah ya, Mas ya. Waktu itu aku masuk ikut jalur UMPTKIN dulu. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau mandiri itu biayanya mahal. Terus kondisi orang tua saya juga kayaknya belum mampu gitu kalau segini. Coba aja, Dek, daftar mandiri tapi sama KIPK. Gitu. Jadi awal-awal saya masuk masuk UIN Malang itu lewat jalur mandiri, teman-teman. Jalur paling akhir. Jadi gini, pertanyaan berikutnya adalah mana dulu nih antara pendaftar KIP atau mandiri? Sedangkan kan biasanya KIP itu dibuka lebih dulu daripada mandiri. Iya. Nah, itu untuk Mas Firman sendiri nih, ini lebih dulu mana? Apa daftar kampusnya dulu atau KIP-nya dulu? KIP-nya dulu. Jadi saya dulu daftarnya KIP dulu, Mas. KIP dulu. Sebelum daftar kampus berarti KIP-nya dulu. KIP dulu. Soalnya KIP itu kita harus input data sebanyak 3 kali, Mas. Banyak ya? Banyak. Jadi awal harus sudah input, kedua, ketiga, terakhir itu kalau nggak salah rapot. Ya, kalau guys rapot gitu. Inputnya 3 kali. Kalau di awal nggak daftar, ya yang ketiga kali itu kayak nggak bisa. Hangus. Kira-kira, Mas, untuk itu syaratnya apa aja sih? Kan itu kan ada 3 tahap itu yang tadi dijelaskan. Syaratnya itu kira-kira apa aja untuk daftar KIP? Mungkin nanti ada gambaran buat teman-teman yang mau daftar KIPK juga buat kuliahnya. Untuk syaratnya daftar KIPK, pertama beasiswa KIPK ini teman-teman diperuntukkan untuk seorang pelajar SMA, lulusan SMA atau SMK yang mana punya potensi akademik yang bagus, akan tetapi belum memiliki finansial yang baik dari keluarga gitu ya. Dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, Mas. Iya. Prasejahtera. Jadi teman-teman bisa daftar KIPK jika punya 2 syarat ini. Yang pertama, teman-teman punya potensi akademik yang bagus, teman-teman punya semangat belajar yang tinggi, dan yang kedua, teman-teman dari keluarga yang bisa dibilang ya menengah ke bawah itu, Mas. Untuk berkas-berkasnya sekarang. Tadi kan untuk syaratnya. Sekarang berkas-berkasnya yang kira-kira buat teman-teman nanti yang sekiranya mulai dari sekarang bisa disiapkan sebelum mereka lulus ini kan. Mungkin dari ada teman-teman kita yang SMA nih yang nonton SMA, SMK, MA dan lain-lain. Nah, sekarang yang dalam masa mau kuliah, kira-kira berkas-berkas apa yang sekiranya sekarang bisa dipersiapkan mulai dari sekarang buat daftar? Untuk yang teman-teman yang masih pelajar atau SMA, SMK, hal yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah kita harus punya nilai rapot yang bagus. Nilai rapot harus bagus, Mas. Soalnya ada nilai, ada maksudnya standar bawah atasnya itu. Standar minimal atau minimalnya berapa gitu ada? Minimal ya kalau saya dulu minimal 8 lah. 8. Maksudnya dari teman-teman sendiri jangan sampai usahakan nilainya bagus rapotnya gitu. Nggak harus ranking 1 tapi usahakan untuk menjaga prestasi. Misal semester 1 peringkat 5 misal. Semester berikutnya semester 2 jangan sampai turun gitu, Mas. Karena saya dulu ditanya gitu. Untuk jenjang prestasinya ditanya, maksudnya kamu ranking berapa itu ditanya? Enggak. Input scan rapot. Jadi untuk minimalnya ya sekitar 8, 7 masuk nggak sih? Kalau bisa 8. Kalau bisa 8 lah ya. Buat teman-teman nih yang untuk buat persiapan ujian-ujian, kalau bisa 8 tuh dari Mas Firman. Kalau bisa 8 biar nanti bisa daftar KIPK gitu. Oke. Terus yang kedua setelah rapot itu kita juga harus aktif di organisasi, Mas. Di organisasi selama di SMA. Soalnya nanti di form
KIPK itu akan ditanya pernah ikut organisasi apa, menjabat sebagai apa, terus berperan apa dalam organisasi tersebut. Nanti akan ada sebut form yang harus mengisi itu. Kalau kita nggak, misal dari SMA nggak ikut organisasi ya mungkin itu menjadi nilai apa kurang ya. Kalau kita mengikuti berarti punya nilai plus lah ya. Nilai plusnya ya. Samping nilai rapot terus ikut namanya organisasi. Organisasi kalau di sekolah biasanya ada apa aja selain OSIS gitu? Selain OSIS itu ada PMR, Pramuka juga, ya. Pramuka, di saya juga ada itu namanya Pagar Nusa, itu dan lain-lain banyak. Semua jalur apa bisa daftar KIPK? Maksudnya kan di sini ada senam PTIN, kayak SBM dan lain-lain. Apa itu semua bisa ikut KIPK semua atau hanya di jalur-jalur tertentu yang bisa ikut daftar KIPK itu? Semua jalur bisa, Mas. Seperti kayak di UIN Malang ada jalur SNPTN, UMPTKIN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, Mandiri. Kalau yang kayak yang awal-awal pendaftarannya mungkin daftar kampusnya dulu baru KIP-nya mungkin ya. Kayak yang apa? Yang cuma ngisi nilai itu kan ada kan? Senam PTN atau gimana? Itu kan biasanya kan lebih dulu. Harus nunggu kampusnya dulu. Jadi setelah teman-teman, jadi KIPK ini ada 3 tahap teman-teman. Jadi tahap pertama itu mungkin cuma pendaftaran, terus kedua itu kayak ada file yang harus diinput lagi, dan ketiga ini kita harus sudah diterima di universitas, Mas. Oh, yang ketiga ini harus. Yang ketiga, misal saya sudah jelas ya keterima di UIN Malang. Universitasnya apa? UIN Malang. Yaudah, tinggal input universitas negeri. Oh iya. Itu validasi ketiga gitu ya. Ketiga. Oke, siap, berarti terus bisa. Selain persiapan dari rapot organisasi, kita juga harus mempersiapkan namanya itu prestasi. Saya dulu prestasi, betul. Input sertifikat ya juara pidato, terus bahasa Inggris ya. Sebentar. Teman-teman, saya kasih tahu Mas Firman ini salah satu mentor sepertinya, mentor bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggrisnya beliau tuh udah cas-cis banget. Coba kalian lihat, pokoknya kalian kepoin aja di Salam Motivasi itu ada tentang beliau bagaimana cara belajar bahasa Inggris gitu. Ya, boleh dilanjutkan. Iya, Mas. Jadi nanti kita input 3 sertifikat yang istilahnya yang terbaik dari kita. 3 sertifikat terbaik. Tuh buat persiapan teman-teman, 3 tuh minimal 3 lah, kamu punya 3 sertifikat terbaik biar bisa jadi pertimbangan lagi. Selanjutnya ada lagi mungkin? Sudah. Oh, udah itu 3 aja. 3. Nanti teman-teman rangkum sendiri apa yang dan tadi. Dan juga selain itu kan siapkan kayak istilahnya materi, terus yang paling penting teman-teman juga harus siapkan mental ya. Mental tidak kenal menyerah, dan jangan lupa minta doa orang tua. Berdoa sendiri itu yang juga yang paling penting. Apakah semua jurusan yang ada di universitas itu mendapatkan KIPK? Sepengetahuan saya ketika masih menjadi mahasiswa bidik misi itu kan nggak ada yang mengambil jurusan farmasi, kedokteran, itu nggak ada. Itu maksudnya nggak ada KIPK-nya. Nggak ada bidik misinya. Nggak ada bidik misi. Sekarang di KIPK itu bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang sekarang mau daftar di jurusan kayak farmasi, kedokteran dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari UIN Malang, menurut informasi yang saya dapat, semua jurusan itu ada KIPK-nya, Mas. Ada. Cuma dari beberapa jurusan kayak misal kedokteran, itu kan biayanya mahal. Itu kuotanya sedikit gitu. Tapi tetap ada. Tetap ada. Tapi juga ya itu tadi tesnya juga ketat gitu. Sepertinya semua ada gitu. Kalau zamanku dulu nggak ada memang. Nggak ada ya. Dari kedokteran, pokoknya yang ke fakultas kesehatan gitu tuh nggak ada, memang nggak ada. Mulai dari farmasi, kedokteran itu memang nggak ada gitu. Memang nggak ada. Sekarang Mas, kan sudah mendapatkan KIP ya. Fasilitas apa saja yang diberikan, maksudnya yang didapat dari KIP ini? Setelah kita dapat KIP, yang pertama tentunya kita bebas UKT, Mas. Bebas UKT ya? Kalau dari teman-teman masih SMA, UKT itu bisa dibilang SPP lah. UKT itu? UKT kalau kuliah kan istilahnya UKT. Kalau SMA kan SPP kan masih. Betul. Jadi kita bebas UKT selama menempuh studi S1.
Selain itu kita juga dapat uang saku setiap bulannya. Cairnya setiap bulan juga? Cairnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi yang jelas gratis, untuk biaya kuliah itu gratis. Iya. Sama dapat uang saku. Uang saku. Wah, ini kuliah dibayar. Seperti kerja aja. Terus kalau di UIN juga itu bebas mahat gitu. Dapat ya, karena memang kita diwajibkan untuk mahat setahun gitu ya. Iya. Jadi dibebaskan untuk uang mahat. Bahkan pendaftaran KIP ya pas jalur mandiri itu juga gratis, Mas. Kalau jalur mandiri kan harus bayar, kalau dulu Seraya itu sekitar 150 bayar mandiri. Tapi itu buat pendaftaran aja. Iya, jalur mandiri biasa. Tapi kalau jalur mandiri KIPK itu mulai dari awal pendaftaran itu digratiskan. Udah digratiskan. Tapi saya dulu untuk mengantisipasi biar nggak ke input, saya bayar aja. Bayar, ya. 150 daripada gagal. Daripada mempertaruhkan masa depan. Masa depan. Ya. Nah, gitu. Ini tadi udah tentang dapatnya apa aja fasilitasnya. Yeah. Sekarang yang paling penting adalah ketentuan dari KIPK sendiri. Apa syaratnya agar terus dapat KIPK? Untuk syarat ketika kita sudah dapat KIPK itu tentunya kita harus mempertahankan IP, Mas. IP. Itu berarti masih sama ya, masih sama dengan bidik misi indeks prestasi. Sama, IP indeks prestasi itu minimal kita tidak boleh di bawah 3. IP-nya harus di bawah 3,00. 3,00 itu sudah batas minimal. Udah paling terakhir ya. Udah paling minimal lah. Kalau 2,99 itu mungkin ya nggak bisa. Kena gitu. Kena itu. Kena surat peringatan. Jadi teman-teman, jadi ada jika IP kita di bawah 3, satu kali kita masih dapat peringatan, Mas. Tapi kalau misal kita dapat peringatan 2 kali ya, otomatis kita sudah tidak bisa melanjutkan beasiswa ini. Soalnya, gitu, Mas. Jadi teman-teman nanti kalau udah dapat ya, yang dipertahankan adalah IP. IP itu yang setiap semester. Kalau IPK itu kan kumulatif, indeks prestasi kumulatif. Sedangkan yang untuk IP ini akan teman-teman dapatkan setiap semester. Jadi berarti masih sama dengan bidik misi dulu ya. Sama. Nah, jadi minimal yang didapatkan adalah 3,00. Nah, di bawah 3,00 misal 2,99 itu udah termasuk melanggar, jadi akan dapat surat peringatan. Surat peringatan sebanyak 2 kali langsung dicabut gitu ya. 2 kali dicabut. Nah, itu jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi sekarang Mas, tipsnya. Bagaimana tipsnya biar IP ini tetap terjaga? Tips agar IP kita terjaga, yang penting kita harus disiplin, Mas. Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap diri sendiri. Kalau bisa teman-teman itu punya timetable. Jadi saya itu punya timetable, Mas. Jadi di kamar itu ya? Di kamar. Jadi keseharian saya, daily life saya itu harus apa, jam segini harus ngapain. Oh, teratur. Saya usahakan itu untuk konsisten gitu. Itu lebih kayak kebiasaan ya, Mas ya? Kebiasaan. Kalau memang dibiasakan ya lama-lama akan terbiasa, tapi kalau kayak model malas ya bakal nggak teratur ya. Nggak teratur. Kayak jalan-jalan aja ngalir gitu. Ngalir aja. Soalnya itu juga merupakan strategi saya dulu ketika mulai dari SMP itu, alhamdulillah saya juga mendapatkan ranking 1. Sering. SMP 1 berprestasi. Itu teman-teman. Jadi saya juga latih untuk membuat timetable. Jadi nanti teman-teman bisa efektif. Misal mau ikut organisasi, kapan waktunya organisasi, kapan waktunya belajar, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya bisnis. Ya, jadi beliau juga adalah seorang entrepreneur gitu. Jadi ya memang benar-benar harus ngatur waktu. Yang pertama adalah kita harus disiplin. Mungkin ada trik lain yang akan diberikan untuk mempertahankan IP-nya ini. Untuk mempertahankan IP, selain dari disiplin, kita harus punya teman dekat. Dalam artian kita harus punya teman belajar, Mas. Misal dari teman-teman sendiri, kalau udah kuliah kan punya teman satu kelas ya. Minimal teman-teman harus satu frekuensi lah ya. Harus punya teman dekat yang mana itu bisa sevisi gitu sama kita. Ke Mas Dika kan tujuan. Sudah saya teman dekat. Misal saya tanya apa bisa jawab, atau mungkin kakak tingkat yang sudah berpengalaman, teman-teman cari. Jadi saya alhamdulillah kenal dengan Mas Dika ini, saya juga tanya banyak sama Mas Dika, pengalaman Mas Dika. Soalnya kita satu fakultas. Satu fakultas. Bedanya itu
Mas Firman ini di sastra Inggris, saya di sastra Arab. Sastra Arabnya. Jadi banyak sedikitnya masih ada kesamaan-kesamaan. Iya. Gitu. Jadi kita juga belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman yang baik, jangan yang buruk. Jadi ambil yang baik dan buang buruknya. Kalau dari aku ya teman-teman, gini. Aku kadang-kadang nggak konsisten ngomong aku sama saya, udah pokoknya intinya gitulah, aku sama saya sama arti. Kalau dari aku pribadi, gini, untuk mempertahankan IP adalah kita benar-benar mengikuti pelajaran. Setidaknya tugas yang diberikan oleh dosen itu kita kerjakan. Iya. Kita kerjakan, kita selesaikan, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, seperti itu. Iya, Mas. Jadi ketika absen full, terus tugas tergarap, terus kita paham, kalau nggak paham intinya jangan malu bertanya. Karena kayak malu bertanya saat di jalan itu memang benar-benar ada. Kalau cuma diam, akhirnya yang ada tuh kamu bakal tertinggalnya gini, kamu nggak paham tapi diam aja. Terus kamu nggak paham tapi malu bertanya, ya udah kamu akan berada di ketidakpahamanmu terus gitu. Karena tetap di satu titik itu terus. Satu titik. Ya itu. Sekarang closing statement nggak udah closing ya. Ini takutnya kelamaan buat teman-teman, siapa tahu nanti mau langsung abis ini udah langsung semangat belajar buat nyiapin sertifikat, buat nyiapin nilai yang tinggi itu tadi. Jadi apa closing statement, pesan-pesan buat adik-adik kita ya, mungkin adik-adik ya sekarang kita ini video ini lebih ditujukan kepada teman-teman yang sekarang akan lanjut ke perguruan tinggi. Jadi bagaimana pesan Mas Firman ini kepada adik-adik kita yang sekarang di SMA, MA, SMK sederajat biar tetap semangat belajar. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Pesan saya kepada teman-teman yang mau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, yang pertama teman-teman harus mempunyai impian, teman-teman. Di video saya berikutnya di channel saya, aku itu akan memberikan sebuah tips bagaimana membuat impian. Jadi impian itu nomor satu, Mas. Tanpa impian kita itu akan istilahnya kayak hilang arah, Mas. Dan impian itu teman-teman, itu saya sendiri untuk bisa membuatkan semangat itu saya tulis di kertas, saya tempelkan di dinding. Misal ini kertasnya Mas, ini amplop. Ini saya tulis, satu, saya ingin kuliah di universitas negeri. Dua, saya ingin membeli apa. Itu saya tulis, Mas. Nanti kalau udah terlaksana tinggal coret. Jadi teman-teman yang mau kuliah di universitas atau di perguruan tinggi, tulis, jangan ragu-ragu, tulis impian teman-teman di kertas. Nanti teman-teman bisa tempelkan di lemari atau di tembok, di dinding, di pintu. Yang sekiranya sering terlihat gitu ya? Iya, sering terlihat. Itu secara tidak sadar akan masuk di alam bawah sadar kita bahwa kita harus bisa untuk meraih itu, Mas. Jadi pesan saya, jika teman-teman ingin melanjutkan kuliah, punya impian, jangan ragu untuk membuat impian. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya impian, kita harus punya komitmen, teman-teman. Karena apa? Karena semangat aja itu tidak cukup, Mas. Semangat pagi, saya nggak bisa. Kita harus punya komitmen. Temukan komitmen. Jika saya sudah punya komitmen, kita akan istilahnya seperti ada macannya gitu, Mas. Ada kemauan lebih ya. Kemauan lebih. Iya. Komitmennya apa? Kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak bisa menyelesaikan tugas ini, apa dampak selanjutnya? Iya, betul. Ya harus punya komitmen. Setelah punya komitmen, kita tentunya harus punya yang namanya action, komitmen. Karena sukai proses, kita dimasukai proses menuju sukses. Nah, ini apa? Aku pernah baca di mana? Iya. Maksudnya ini tuh sukses itu adalah sukai proses ya. Sukai proses, karena banyak orang itu mungkin dari saya sendiri ya, Mas ya. Itu kita kebanyakan protes, Mas. Kebanyakan protes, bukan? Saya kok begini, saya kok gagal, saya kok seperti ini, kebanyakan protes. Dan itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Kebanyakan protes. Makanya lebih menambah beban. Kalau kita banyak protes, makanya jangan banyak protes tapi sukai proses. Prosesnya. Proses dalam
menggapai impian. Ya. Terima kasih banyak buat Mas Firman. Sama-sama, Nanti Mas. untuk link YouTube-nya Mas Firman nanti insya Allah ada di kolom deskripsi. Nanti buat teman-teman yang pengen bersilaturahim berkunjung ke channel beliau, langsung aja klik nanti di bawah ini ya. Itu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Harapan kita adalah kita sebagai generasi bangsa berusaha apa ya, memberikan sesuatu yang positif, yang edukatif kepada teman-teman. Ini semoga ini juga video ini bisa informatif. Iya, amin. Yang nantinya bisa memberi dampak positif buat para pendengar buat para ini kita, penonton kita. Kita di sini sama-sama belajar. Sudah gitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa mampir ke YouTube Salam Motivasi. Ya, terima kasih. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.